Pemirsa, massa yang geruduk kantor BPR di Solo, Jawa Tengah ditangkap polisi. Para pelaku mengancam dan mengintimidasi petugas di kantor BPR tersebut. Jajaran Polresta Surakarta bersama Satbrimopolda Jawa Tengah menangkap sekitar 30 orang yang mendatangi salah satu kantor BPR di wilayah tipe Serengan, Kota Solo. Puluhan orang ditangkap karena mengancam dan mengintimidasi petugas BPR dan petugas keamanan. Massa yang mengancam berupa fisik dan psikis petugas di kantor BPR dibawa ke Mapolresta Solo. Polisi masih mendalami motif pelaku. Namun aksi pelaku yang geruduk dan mengancam akan ditindak tegas. Terus ini kita terus dalami motivasi maupun penggerak dari aksi massa ini. Kita tidak memberikan ruang sedikit pun bagi praktek-praktek premanisme, praktek-praktek kekerasan di Kota Solo ini. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam dan sepeda motor. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kawanan perampok sadis yang biasa beraksi dengan senjata tajam ditangkap Satreskrim Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau. Aksi keempat pelaku di sejumlah tempat terekam kamera pengawas. Dan saat ditangkap, 2 dari 4 pelaku dilumpuhkan polisi. Oh, jatuh itu pisaunya, jatuh dulu. Jatuh pisaunya? Jatuh duluan. Pasien nangkapnya itu. Aksi komplotan perampok di sebuah toko sembako terekam kamera pengawas. Tak hanya mengambil harta korban, kawanan ini juga menyiksanya di kamar mandi. Kawanan ini juga beraksi di sebuah toko pakaian. Dengan mengacungkan senjata tajam, mereka memaksa korban untuk menyerahkan hartanya. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, polisi mengejar para pelaku. Keempatnya ditangkap di beberapa lokasi berbeda. 2 di antaranya ditembak anggota Satreskrim Polres Barelang karena melawan saat akan ditangkap. Dari hasil interogasi dan penyidikan, akhirnya terungkap bahwa sudah melakukan lebih dari 3 TKP. Ini masih kita kembangkan kembali terkait laporan-laporan yang masuk ke pihak Polres ataupun Polsek, sedang kita cross check, tetapi ada 3 tempat yang sudah mereka lakukan. Dari hasil penyelidikan, keempat pelaku berhasil merampas harta senilai ratusan juta rupiah. Mereka juga tak segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Polisi masih mengejar kemungkinan komplotan ini terkait dengan aksi kejahatan lainnya, terlebih 1 di antaranya residivis untuk kasus berbeda. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Usai diotopsi, korban begal di wilayah Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dimakamkan. Sementara polisi masih mendalami kasus dan mengejar para begal yang menewaskan korbannya, seorang pelajar. Seorang pelajar yang tewas diduga menjadi korban begal telah dimakamkan di TPU Nurul Jannah, Harapan Mulia, Medan Satria, Kota Bekasi. Andika Putra Prananda menjadi korban begal usai main ke rumah temannya di wilayah Tambun Utara. Pelajar 16 tahun itu sempat pamit ke ibunya untuk pergi ke rumah temannya. Namun tak disangka pamitnya korban menjadi komunikasi terakhir dengan ibunya. Yaitu pamitnya habis maghrib itu pengen main ke Tambun di temen sekolahnya di 3 Tamara. Pulangnya itu malam, saya sudah kabarin kita pulang gitu kan. Cuman pas cetan itu terakhir, udah cetan terakhir ternyata ya udah kejadian di malam itu, di begal itu. Korban Andika Putra Prananda menjadi korban kawanan begal saat melintas di Jalan Raya Perjuangan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, usai ke rumah temannya di wilayah Tambun Utara Senin dini hari. Hingga kini, pihak kepolisian Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota masih mendalami kasus ini. Dari kamera pengawas, para pelaku berjumlah 8 orang dengan 4 sepeda motor. Aksi sadis begal berujung kematian korban. Sementara ini kami dari Reskrim Polsek maupun Polres sedang mengupayakan untuk melakukan penyelidikan, dan dari hasil CCTV juga kita mendapatkan banyak sekali pelaku yang mengacung-acungkan untuk tajam ya kepada korban. Para pelaku yang sudah diketahui identitasnya ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kasus ini ditangani pihak kepolisian Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.